Perlu dipahami baik-baik, MTQ dan STQ itu hanya cara untuk membangkitkan semangat dan prestasi. Mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirat insyaallah. Beginilah orang Kepulauan Riau, begini orang Bintan memuliakan Al-Quran. Ada namanya yang tulisannya bagus, namanya musabaqah khatil Quran, kaligrafi. Ada yang suaranya bagus, tilawatil Quran. Ada yang suara kurang bagus tapi hafalannya kuat, musabaqah tahfiz Quran. Yang hafalannya kurang bagus, suara pun kurang bagus tapi tulisan bagus, khatil Quran, kaligrafi. Jadi manusia ini memang Allah kaya, macam-macam dikasihnya. Ada yang tulisan tak bagus, suara bagus. Ada suara tak bagus, otak bagus. Otak kurang bagus, makan otak-otak. Anak saya ini Pak Ustadz, otak kurang bagus, suara tak bagus, tulisan pun tak bagus. Mungkin bakat dia di bidang yang lain. Tidak ada manusia yang tak punya kelebihan, pasti diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, sama apa kelebihannya? Lebih kurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua anak-anak ini ada kelebihan. Dan bersyukurnya kita di bumi Melayu, tak ada orang Melayu yang tak pandai baca Quran. Betul? Awas kalau tak pandai. Mana dalilnya orang Melayu bisa baca Quran? Sebelum berkhitan, sebelum bersunat, pasti yang laki-laki ada acaranya, acara berkhatam Quran. Perempuannya kapan berkhatam Quran? Malam pertama, malam merisik. Kalau sudah dirisik dia belum ada di tunang orang. Malam kedua, malam meminang. Setelah dipinang, malam ketiga, malam berinai. Malam keempat berkhatam kaji. Malam kelima akad nikah. Malam keenam, malam ketujuh pesta besar-besaran. Itulah yang disebut pesta 7 hari 7 malam. Sekarang berubah, cuman tinggal 1 malam, edisi minimalis. Apa maknanya? Laki-laki pandai baca Quran, sebelum bersunat sudah khatam Quran. Yang perempuan sebelum akad nikah dia sudah bisa baca Quran. Bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, maka anaknya insya Allah menjadi generasi yang Qurani. Amin. Apakah masih ada tradisi ini di Kepulauan Riau? Apakah masih ada ini di Pulau Bintan? Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hati itu macam air di tengah laut, dipukul ombak, diempas gelombang, karangnya tajam, anginnya kencang, puting beliung. Maka yang menenangkan hati hanya zikir. Berzikir. Ada yang lebih hebat daripada zikir? Ada. Saya datang ke Syekh Jabir di Kairo, tempatnya Roxy Kairo. Syekh Jabir, saya mau pulang ke Indonesia Syekh, kasih saya zikir. Apa kata Syekh Jabir? Baca Quran. Kasihlah saya wirid-wirid. Syekh Jabir, banyak-banyak kau baca Quran. Zikir yang lebih hebat, paling mantap, tak ada melebihi Al-Quran. Datang orang bertanya kepada Syekh Yusri Jabir. Apa kata orang? Syekh Yusri Jabir, ada orang yang membaca zikir sampai lupa menghafal Quran. Ada orang yang sibuk dengan hafalan Quran sampai tak berzikir. Apa kata Syekh Yusri Jabir? Yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah menghafal Quran tambah lagi hafalannya. Mudah-mudahan murojaah terus istiqomah. Amin.
bapaknya ibunya mesti menolong anaknya. Anaknya sudah dididik oleh para qori-qori'ah, ustadz-ustazah. Jangan sampai anak yang sudah baca Quran, ngapal Quran, balik ke rumah ditengoknya maknya rambut macam sarang tawon 3 warna merah kuning kelabu. Tak sesuai. Anaknya sudah soleh solehah, dibalik di rumah ditengoknya ayahnya pakai celana pendek lutut bekudis. Tempatkanlah dirimu sebagai orang tua yang mendidik anak-anak. Malam ini bangga sekali kita melihat bapak-bapak yang ada di atas pentas pakai baju lengkap dengan baju Melayu, lengkap dengan kain songketnya. Saya terus terang berada di tengah mereka yang pakai baju Melayu, pakai songket nih, rasa-rasa bersalah saya malam ini. Kenapalah tak ku bawa baju Melayu kemarin? Tapi saya tak juga salah karena tak dikasih tahu. Coba kalau kasih tahu, Ustadz kalau datang ke Bintan acara kita wajib pakai baju Melayu, saya pakailah. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Orang Melayu kalau dia duduk di tengah orang ramai pantang pakai celana. Kenapa? Karena orang pakai celana tak sopan, nampak belahan celananya walaupun laki-laki. Maka untuk menutup itu bagaimana? Dia pakai kain songket. Kemarin waktu ada acara akad nikah di Pekanbaru, saya diminta jadi saksi dan nasihat pernikahan. Saya pakailah songket. Pas mau berangkat, istri tak ikut. Mau kemana bang? Aku mau nasihat pernikahan songket. Itu kenapa kain songket itu di atas lutut? Oh tidak, ini tutup lutut. Itu belakang kata dia. Oh belakang lain. Kenapa? Songket bukan sembarang songket. Kalau dia di atas lutut, itu lajang belum berbini. Tapi kalau dia di bawah lutut, ada simbol-simbolnya, lengkap dengan kerisnya, lengkap dengan pantunnya. Saya pernah dalam acara pernikahan, qori ini diundang jam 8, datang dia jam 8, rupanya baru mengaji jam 10. Dari jam 8 ke jam 9 buah-buah aja ceritanya. Buah semangka, buah labu, buah kundur, buah duku, buah-buah aja habis sejam. Masuk jam 9, masuk pula burung kenari, entah burung-burung apa semua. Lama-lama berbisik dia ke telinga saya, orang Melayu nih mubazir waktu Pak Ustadz, berpantun aja buah sejam, burung sejam. Kita mau masuk kantor lagi kata dia. Kenapa orang Melayu ini asyik berpantun-pantun aja Pak Ustadz sampai habis waktu? Saya bilang orang Melayu itu berpantun karena dia kaya raya. Kenapa kaya raya? Kalau dia menghadap ke depan rumah, laut sejauh mata memandang. Memandang dia ke belakang, lengkap dengan pohon kelapanya, lengkap dengan pohon kelapa sawitnya, di bawah pula kandungan alam mineralnya. Makannya perutnya kenyang, hidupnya nyaman, otaknya cerdas, berpantun dulu. Sekarang masih juga. Buktinya apa? Orang Bintan kalau dia sakit tak perlu dia membayar sewa rumah, tak perlu cari kos-kosan. Di Rawamangun ada rumah singgah, di Pontianak ada rumah singgah, di Batam ada rumah singgah. Syaratnya satu, sakit. Saya mendengar ada rumah singgah di Jakarta tadi, terlintas juga di pikiran saya, mak nanti kalau pos aku jadwal Jakarta bisa juga di situ, cuman syaratnya berat, 2 gendangnya, kalau tak sakit mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua orang Bintan sehat-sehat. Tapi kalaupun sakit jangan sampai bertambah pikiran macam mana nanti berobat di sana, bagaimana cari sewa kos-kosan, bagaimana mahalnya ongkos, bagaimana sudah ada. Tapi jangan karena sudah ada sampai situ tak pula mau balik lagi. Apa kata sosiolog muslim namanya Imam Abdurrahman Ibnu Khaldun dari Tunisia, Afrika Utara, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat
mengikut agama raja-rajanya. Masyarakat mengikut pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka Quran, dibuat STQ, dibuat MTQ, rakyatnya tinggal